Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab sebuah kiriman WA ya dari Pak Pendeta. Pak Pendeta senior lah, saya nggak usah sebutin namanya. Begini dia itu nanyanya, Pak Pendeta Henry Tan, apakah ada teladan Yesus suka memperdebatkan firman Tuhan? Pak Pendeta Henditan, ya, kami dari Kristen Tritunggal, ya Kristen Kambing lah ya, pendeta-pendeta dari Kristen Kambing. Bukannya kami itu nggak berani debat sama Anda, ya. Tetapi mana teladan Yesus yang memberi contoh bahwa kita itu perdebatkan firman Tuhan itu kan bukan untuk didebatkan, toh Pendeta Henry. Pendeta Henditan, firman Tuhan itu untuk diimani, diyakini, tidak untuk didebatkan. Pak Pendeta senior yang gelarnya doktor, gini judulnya, Yesus saja suka debat. Ya biar mudah dipahami, Yesus itu suka debat, Pak. Siapa bilang enggak? Bapak baca Yohanes pasal 8 mulai ayat 1 tuh. Ya, Yesus debat melulu tuh dengan orang Yahudi. Ya, sampai puncaknya Yohanes pasal 8 ayat 44, sampai puncaknya Yesus ngomong apa? Iblis jadi bapamu. Tuh kasar banget. Ya, di ayat 1 Yohanes 8 mulai dari ayat 1 terus Bapak ikutin, Bapak baca terus. Yohanes 8 ayat 1 terus dibaca sampai bawah nanti iblis jadi bapamu. Itu Yesus debat sama orang Yahudi tuh. Ya. Bertanya jawab itu juga debat. Waktu umur 12 tahun, Lukas, di kitab Lukas, Yesus sudah berdebat dengan ulama-ulama Yahudi. Siapa bilang Yesus nggak debat? Anda saja yang tidak punya nyali untuk debat. Gitu aja kok muter-muter. Bilang aja Pak nggak berani debat. Jangan berlindung di balik. Firman Tuhan kan untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Kebenaran Alkitab itu diluruskan, Pak. Ya, Yesus itu mau debat sama orang Yahudi, meluruskan kebenaran firman Allah. Ya, dengan ulama-ulama aja debat umur 12 tahun Yesus sudah debat. Bisa-bisanya ngomong. Teladan mana Yesus yang suka debat? Yesus debat melulu, Pak. Ya, Yesus apa? Di Yohanes pasal 8 terus apa lagi? Yesus mengecam orang Farisi itu juga debat. Ya, tanya jawab begini begitu ya. Ya. Bahkan dengan iblis juga debat, Pak. Ayo di Matius pasal 4. Ya, jadikan roti, ada terus itu kan debat, Pak, itu. Kayak begitu, Pak, meluruskan kebenaran Alkitab. 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, kuduskan Kristus dalam hatimu baru boleh debat, Pak. Pertama syaratnya kuduskan Kristus dalam hatimu. Hati ini harus Kristus inside. Lah Bapak kan bukan Yesus di dalamnya. Kristen Kambing mana Yesus di dalam? Yang di dalam Bapak, enggak jelas deh. Bapak itu siapa? Enggak mudeng toh. Yesus dalam diri kita baru kita itu meluruskan kebenaran firman Allah. Lah Bapak Yesusnya enggak ada, bukan Yesus inside kok. Terus beralasan firman Tuhan kan tidak untuk diperdebatkan toh Pendeta Henditan. Lah mbok yo ngomongnya rawani Pak ya. Rawani debat lah gitu aja. Kami nggak berani debat Pak gitu loh. Ya. Ya. Yesus itu suka debat Bapak Ibu Saudara ya. Boleh dibaca. Sejak umur 12 tahun sudah tanya jawab sama ulama-ulama Yahudi. Apa itu nggak debat? Dan ulama Yahudi semua angkat tangan, angkat topi lah kalau istilahnya itu apa itu? Mengagumi Yesus. Itu Yesus masih anak-anak umur 12 tahun. Ya di bait Allah tuh. Ya, terus habis itu ketika dia pelayanan debat melulu. Ya, ketemu orang Yahudi, debat. Nanti ketemu siapa, debat terus ya, toh. Ya, untuk apa? Menyampaikan kebenaran Alkitabiah. Saya Pendeta Henry Tandianta ya, bukannya saya mau itu ya, tetapi kan semua ini sudah berjalan dengan mengalir dengan sendirinya. Ketika saya menyampaikan kebenaran Alkitab, kan pendeta-pendeta Kristen Kambing berontak semua. Maki-maki semua ke Pendeta Henditan toh. Bahkan ada yang ngomong, Pak Pendeta Henditan kalau Anda itu hebat, jangan keluar-keluar tuh debat sama pendeta-pendeta itu. Lah tak arrange betul. Ayo Pak debat. Ya sananya malah nggak berani gitu kok. Alasannya firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan katanya. Ayo ngomong aja nggak berani gitu loh. Ya saudara ya. Ya Pak Pendeta yang doktor ya.
pendeta ketemu pendeta itu nggak akan berantem, Pak. Tetapi kebenaran seperti ini harus dinyatakan. Itu rakyat apa jemaat itu pada ngeliatin loh, Pak. Pendeta Henry Tandianta ini menyatakan kebenaran Alkitab. Terus pendeta-pendeta kita ini, pendeta-pendeta kita yang di gereja itu kok pada diem ya? Dibilang bahwa kambing gitu. Gimana nggak diem, Bu, Pak? Lawang Alkitab, dia baca Alkitab bener, memang ada domba dan kambing. Mau tobat malu, ya toh. Ya, mau mengorbankan jemaatnya, biarin aja lah jemaat dah, nggak usah dibahas itu. Itu pendeta sesat, pendeta henditan, cuman gitu doang bisanya. Ya. Gelar doktor berderet-deret, ya toh. Debat itu boleh Bapak Ibu ya. Bahkan Yesus banyak tertulis di Alkitab debat. Sejak kecil pun umur 12 tahun sudah debat, lawannya nggak tanggung-tanggung, ulama-ulama Yahudi. Tetapi di dalam debat tentu saja kebenaran Alkitab yang dinyatakan Yesus tidak pernah mencomot-comot yang lain. Dia selalu comot-comot ayat. Bahkan dengan iblis pun dia comot-comot ayat. Nggak pernah dia ada tertulis kan begitu Yesus kalau debat. Sama dengan perintah henditan, kalau debat ada tertulis di Alkitab ayat ini, nggak bisa dibantah wong tertulis di Alkitab. Yesus saja ngasih contoh kalau debat itu, pakai Alkitab ada tertulis, gitu. Ya, 1 Petrus 3:15 itu berapologetik, kita mempertanggungjawabkan keimanan kita. Ya, Bapak Pendeta, khotbah ini tidak panjang ya. Hanya untuk menjawab saja supaya masyarakat tuh tahu, Pak kalau nggak berani ya nggak apa-apa, bilang aja nggak berani, jangan pakai nanti dengan waduh, dengan maki-maki dan lain sebagainya ya. Wong tujuan kami itu baik kok, untuk menyadarkan, ayo kita kembali ke Alkitab. Bapak mau selamat nggak jadi Kristen? Kalau tetap Kristen kambing, dijamin nggak selamat Pak. Dijamin Pak, ayat Alkitab. Ayo jadilah Kristen domba Pak. Kita nanti unity dalam satu sinode gereja Alkitab Al-Azhar. Berpola Philadelphia itu yang dimaui Yesus. Setelah itu terjadi baru saya mau bersaksi bagaimana Yesus menyuruh kepada saya untuk memberitakan ini. Satu sinode, satu gereja Alkitab Al-Azhar berpola Philadelphia. Makanya saya selalu mengundang, ayo Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab. Supaya nanti yang pertama dari Wahyu 3 ayat 7 gitu, bahwa kita dibuka, pintu dibuka, tidak yang bisa nutup. Kita dibuka dulu kebenaran Alkitab. Itu syarat mutlak. Pendeta-pendeta harus dibuka kebenaran Alkitab. Makanya pendeta-pendeta ayo pada sekolah Alkitab. Ya gelar doktormu teologi nggak ada kepake. Buktinya teologi kamu nggak bisa jawab kok. Harus sekolah Alkitab. Banyak sudah pendeta-pendeta dari Tritunggal yang sekolah di kami itu banyak Pak. Diem-diem mereka banyak, cuman nggak mau diekspos. Ya, tunggu waktunya, nanti dia akan tobat dengan sendirinya ya toh. Supaya membawa jemaat itu tobat. Ya, dia sering WA ke kami kok. Ya, jangan 2 hari ini kan ada satu orang ya, namanya nama Batak, ya, Pak Pendeta katanya. Ayo debat Pak, ayo gitu kan. Terus rencananya hari ini, nama Batak udah pasti, ini pendeta Batak ini udah pasti Tritunggal. Ayo Pak, terus dari staf gereja ngasih reminding gitu. Pak jangan lupa ya, hari ini hari Rabu, sekarang apa sekarang? Debatnya itu Rabu itu, ya hari Rabu apa itu besok ya, berarti Rabu besok ya, sekarang Selasa ya, ya betul. Besok hari Rabu, Pak jangan lupa nanti debat ya Pak ya. Kita mengingatkan saja Bapak debat nanti di lokasi ini jam segini. Apa jawab dia? Firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan. Tadinya dia semangat maki-maki itu. Sadar dia ya toh. Sadar dia bahwa nggak mungkin dia mau mendebat, nggak mungkin. Itu Batak yang tulen itu ya toh. Tritunggal tulen itu. Wah, maki-makinya Saudara. Sok hebat gitu ya. Giliran diseriusin, tahu apa enggak? Important. Ya, mempertanggungjawabkan keimanan itu boleh, dan Yesus pun suka debat Pak. Tapi tidak sembarangan, tidak asal debat ya. Di dalam menyampaikan kebenaran Alkitab ya, dia debat terus sama orang Yahudi. Karena Yesus punya misi untuk orang Yahudi, umat pilihan Allah. Itu misinya Yesus. Nanti sih misi penyebaran itu ada karena dia juga memilih Paulus untuk jadi rasulnya, menyebarkan ke seluruh dunia, di luar Israel maksudnya. Termasuk kepada rasul-rasul, sebarkan ya Injil sampai ke Indonesia segala ini.
Saya Pendeta Hendy juga punya misi. Misinya memang satu, Pak. Kembali ke Alkitab. Allah itu Esa Yesus Kristus. Itu Pak misinya. Ya, debat salah satu caranya, Pak. YouTube begini, ini juga caranya juga. Sudah 1.600 lebih toh. Ya. Tanpa harus jelek-jelekin yang lain, pada tobat itu, pada murtad tuh, ya loh. Termasuk dari Kristennya Bapak itu banyak. Mahasiswa kami aja sudah menyentuh 850 orang. Ya. Belum 2 tahun tuh, Pak. Artinya apa? Artinya sudah banyak benih-benih Alkitab Al-Asa. Tinggal tunggu waktu saja, Pak. Bapak ya masih tegar tengkuk, ya loh. Masih tegar tengkuk. Makanya kita mengerin debat itu dengan Kristen Kambing, kan itu tujuannya. Dalam misi untuk kita menjadi unity gereja Alkitab Al-Asa, kembali ke Alkitab, sembah itu Yesus. Itu Pak intinya, Pak. Ya. Ya. Ya begitu ya. Yesus saja suka debat. Ini memang judulnya begitu biar menarik ya. Yesus saja suka debat itu ya. Anda yang berlindung di balik, ya firman Tuhan jangan diperdebatkanlah untuk diimani. Anda tegar tengkuk, tidak mau dibenarkan, tidak mau diluruskan, mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Ya, tobat sekarang. Jadilah Kristen domba, jangan jadi Kristen kambing. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Makanya kami selalu menyampaikan, ayo ikut sekolah Alkitab. Biar Anda tahu kayak gini, Anda akan tergilas dengan sendirinya kok. Ini hanya soal waktu kok. Dalam beberapa bulan ke depan, hanya 2021 sampai 2022 tergilas semua itu. Ya, kita harus kembali ke Alkitab. Ya, makin banyak sekarang di-share kemana-mana. Gitu. Viral di mana-mana. Kristen kambing, domba kambing kan viral sekarang di mana-mana. Itu sedang dibahas di mana-mana. Malah kaget mereka. Ternyata ada domba sama kambing ya. Siapa itu yang ini? Pendeta Hendritan tuh. Dicek di sini tayangan saya Kristen domba kambing kan banyak itu, nggak bisa dibantah. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.